datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Capricorn di bulan November. Nah, kita langsung aja di sini Capricorn ke yang berpasangan terlebih dahulu, dan seperti biasa video ini kita akan bahas untuk masing-masing ya. Kita bahas yang berpasangan juga, kita bahas yang single juga atau bagi yang jomblo. Dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces untuk di bulan November Capricorn. Okay, so here we go. Capricorn love reading berpasangan bulan November tahun 2022 Capricorn. Sorry guys, tetangga aku pohonnya rubuh, jadi lagi ribet banget di luar, lagi motongin itu pohon. Jadi kalau misalnya kamu denger ribut, dimaklumi aja, oke? Tuh, ribut kan? So, Capricorn love reading berpasangan bulan November tahun 2022 Capricorn. Oke, aku harap kamu bisa lihat kartunya. Oke. Capricorn, aku harap kamu bisa lihat semua kartunya. Oke. Aku ngelihat di sini ada semacam usaha ya, ada semacam dorongan di sini untuk memperbaiki sesuatu antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi konflik, bisa jadi kesalahpahaman, tapi kayak berasa susah banget gitu ya untuk meluruskan segala sesuatunya, karena di sini ada elemen gengsi. Di sini ada perasaan kayak harusnya dia dong mbak yang minta maaf, harusnya gini, harusnya dia. Jadi kayak kalian tidak menjalankan porsi atau posisi kalian dengan baik di dalam hubungan ini. Jadi kalian harus nunggu pasangan kalian yang minta maaf misalnya, harus nunggu pasangan kalian yang ngomong misalnya. Nggak ada yang berinisiatif di sini, nggak ada yang mau untuk benar-benar mengalahkan gengsinya atau emosinya dia untuk benar-benar meluruskan apapun ini, apapun ini antara kamu dengan pasangan kamu Capricorn. Dan khususnya ini mungkin ini terjadi di bulan November, atau bisa jadi di bulan sebelumnya, di bulan Oktober. Ada muncul dorongan, cuman again kayak dorongan untuk memperbaiki ini dikalahkan oleh ego atau gengsi kalian. Ya udah sih mbak, walaupun gue sebenarnya pengen untuk minta maaf, ya biarin aja dia duluan yang ngomong, biarin aja dia duluan yang menginisiasi gitu loh, berinisiatif. Sebenarnya aku ngeliat kalian berdua itu equal ya, kalian berdua sama-sama ingin memanifestasikan hubungan ini. Cuman bisa jadi nih, ini dalam kasus dimana hubungan ini mungkin kayak masih kayak yang relationship, dimana ini hubungan yang benar-benar baru gitu ya. Bisa jadi kalian baru setahun pacaran misalnya, atau baru setahun nikah, sehingga dalam periode hubungan yang baru ini banyak sekali proses penyesuaian yang menurut aku tidak akan gampang untuk terjadi, oke? Dan aku ngelihat di sini proses ini masih terus berlangsung Capricorn di bulan November. Dan menariknya dan positifnya, ada kartu Three of Pentacles di sini. Aku ngelihat usaha kamu dengan pasangan untuk sama-sama berusaha memperbaiki hubungan ini akan membuahkan hasil yang positif, karena ada Three of Pentacles. Teamwork kalian akan semakin bagus, kerja sama dalam hubungan ini akan semakin bagus, oke? Jadi
aku tidak melihat kalian ingin menyerah dengan hubungan ini. Jadi kalau misalnya kalian, let's say the worst case scenario nya, kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi atau lagi perang dingin, hal itu akan segera membaik di bulan November. Akan ada new understanding, akan ada new perspective, akan ada pemahaman baru di sini antara kamu dengan pasangan kamu. Kalau misalnya pasangan gue kayak gini, gue harus kayak gini gitu loh. Kalau misalnya pasangan gue minta ini, gue harus gini gitu loh. So kalian akan semakin mengenali satu sama lain. Aku ngelihatnya seperti itu, Capricorn. Oke. Oke, so bisa jadi aku ngelihat ini semacam situasi yang cukup riskan ya. Kenapa aku bilang riskan? Mungkin kalian sedang mengusahakan untuk, let's say, memasuki tahap yang lebih serius dalam hubungan ini. Mungkin kalian sedang merencanakan pernikahan, kemudian ada suatu proses penyesuaian yang tidak mudah antara kamu dengan pasangan, dan itu tuh benar-benar menguji keyakinan kalian berdua, karena di sini ada di Hierophant, untuk saling bertahan dalam hubungan ini untuk menjaga komitmen. Oke? Dan aku merasa kalian bisa menjaga komitmen kalian dengan baik. Kalau misalnya ini soal pernikahan, aku ngerasa mungkin kalian akan melanjutkan pernikahan kalian, oke? Atau rencana untuk menikah. Walaupun di sini sedikit aneh ya, karena di sini ada double three, ada three of pentacles, kemudian ada three of cups. Itu bisa jadi mengindikasikan soal pihak ketiga, walaupun aku nggak ngelihat di sini sebenarnya ada kartu spesifik ya yang mendukung adanya situasi pihak ketiga. Tapi bisa jadi dalam beberapa kasus mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau bisa jadi seseorang yang mungkin sedang dalam proses perpisahan dengan pasangannya. Bisa jadi, intinya nggak cuman kamu, mungkin bagi sebagian kecil sih, nggak sebagian besar, bagi sebagian kecil aku ngerasa kamu sedang berusaha di sini atau mengusahakan hubungan kamu dengan seseorang berhasil, dan aku ngerasa akan berhasil, Capricorn, di bulan November. Oke? Orang di sebelah sini aku ngeliat ada kecenderungan kayak dia masih belum bisa memahami pasangannya dengan baik, sehingga dia masih acting atau bertindak seolah dia cuek, atau intinya dia belum bisa memahami cara dia memperlakukan pasangannya gitu loh. Terutama kalau misalnya memang kalian baru menikah atau baru menjalin hubungan. Dan bukan karena dia ingin mengabaikan kamu, bukan karena dia cuek, tapi karena dia memang belum mengenali kamu dengan cukup baik. Makanya kalian harus kerja sama gitu loh, untuk sama-sama membuat hubungan ini berhasil, untuk benar-benar work things out gitu loh, nggak cuma salah satu pihak. Dan orang di sebelah sini menurutku harus mengalahkan egonya, karena dalam suatu hubungan itu ada proses kompromi yang terjadi secara konstan. You know what I mean? Karena ada dua kepala dengan isi yang berbeda, dua hati yang berbeda. So itu yang harus kalian usahakan untuk terus in alignment gitu loh, untuk sama-sama memahami, Capricorn. Okay? So kita lanjut di sini. Bagi Capricorn yang single di bulan November, here we go. Capricorn love reading single bulan November tahun 2022, Capricorn. Oke. Di the bottom of the deck ada the Lovers. Oke, so Capricorn yang single, aku ngerasa ini akan relate bagi yang berpasangan ya. Mungkin kamu udah tahu siapa orangnya ketika kita ngomong soal yang single ini. Kamu udah tahu ini bukan orang baru, ini bukan seseorang yang kamu baru ketemu kemarin atau beberapa hari yang lalu. No, this is someone that you've been talking to this person for quite a while. Kamu mungkin sudah ngomong dengan orang ini dalam beberapa waktu. Dan bagi sebagian besar aku ngerasa kamu dan orang ini mungkin sedang merencanakan pernikahan, bisa jadi, atau membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Cuman
ada kendala di sini. Oke, kendala untuk sama-sama mempelajari satu sama lain. Buat apa gitu loh kalau misalnya kalian ingin nikah tapi kalian menolak untuk memahami sisi emosional dari pasangan kalian misalnya, atau intinya kalian masih ada keengganan untuk mempelajari pasangan kalian dengan baik. Biarin aja mbak dia yang mempelajari gue, toh dia yang mau nikah sama gue bisa aja tuh nyari yang lain. Masih ada perasaan-perasaan pride yang benar-benar akan mengganggu hubungan kamu dengan orang ini, Capricorn. Dan aku ngerasa itu bukan suatu hal yang baik, oke? Terutama kalau misalnya kalian ada perbedaan keyakinan misalnya, oke? Kalian menolak untuk sama-sama bicara dari hati ke hati untuk mempelajari atau memahami posisi masing-masing terhadap perbedaan keyakinan tersebut. Keyakinan gue yang benar, mbak, harusnya dia ngikut gue gitu loh. Jadi you know what I mean, kayak masih kesulitan untuk berkompromi di sini. Jadi buat apa kalian buru-buru ngajak anak orang nikah tapi kalian nggak mau kompromi sama dia? That's the big question here. Karena aku selalu buka kartu buat klien aku, terus ada beberapa orang yang insist kalau misalnya dia ngajak nikah, dia dong mbak yang harusnya memahami gue, dia dong yang harus. Jadi nggak ada yang memahami posisi aja gitu loh, memahami fungsi masing-masing dalam hubungan ini. Aku heran kenapa kalian mau nikah gitu loh kalau misalnya cuma salah satu pihak yang berusaha. Oke, jadi mungkin itu yang terjadi di sini, Capricorn. Bagi sebagian lagi, aku ngerasa mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang yang berniat untuk serius sama kamu. Cuman orang ini datang ke kamu menawarkan komitmen. Cuman kayak dia gagal untuk memahami kamu. Jadi somehow aku ngerasa keputusan orang ini untuk serius sama kamu mungkin bisa jadi karena dorongan dari keluarganya dia, atau you know that kind of person who, mama gue mbak yang nyuruh gue nikah, bapak gue yang nyuruh gue nikah, keluarga gue nyuruh gue nikah, gini, bukan karena dia ingin memahami pasangannya, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau dorongan dari orang lain. So it's not gonna work like that gitu loh, it's not going to work gitu loh. So jika memang benar kamu ketemu dengan orang seperti itu, Capricorn, aku ngerasa kamu harus aware, kamu harus sadar bahwasanya kamu juga harus dihargai sebagai individu, sebagai manusia, bahwasanya kamu juga punya hal yang dikompromikan, yang perlu dibicarakan dengan pasangan kamu. Okay? Dan aku ngerasa di bulan November akan ada semacam guncangan yang menurutku akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas hubungan kamu atau koneksi kamu dengan orang ini. Bisa jadi kalian akan jeda di bulan November, atau bisa jadi akan pecah konflik, bisa jadi ada delay dalam rencana kalian untuk berhubungan serius, oke? Bisa jadi di sini kalian mungkin menunda keinginan kalian untuk menikah. Sebagian besar aku ngerasa ini soal pernikahan karena ada 2 kartu soal marriage atau pernikahan di sini. Jangan bertindak atas dasar dorongan orang lain, karena itu hanya akan mungkin bekerja di waktu sekarang ya, tapi di long term itu nggak bagus buat kalian berdua. Jadi sekali lagi jangan bikin keputusan karena orang lain yang maksa kamu untuk sampai di titik itu, tapi karena kamu ingin melakukannya. Oke? Walaupun mungkin kamu harus mengorbankan sesuatu atau harus melepaskan sesuatu, Capricorn, you know what I mean? If that's not good for you, you just have to let it go. You know what I mean? Oke, guys, so kita lanjut di sini untuk kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries, oke, hingga Pisces. Oke, so kita lihat di sini Capricorn dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Capricorn dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Capricorn dengan Aries di sini ada the Star card.
si Aries ini berharap ya masih bisa restoring the faith in this connection. Dia masih berharap bisa memperbaiki hubungan ini. Dia masih berharap kalian kembali bersama atau membuat hubungan ini berhasil. Jadi ya, si Aries ini masih ingin bekerja sama dengan kamu atau mencoba kembali hubungan ini bersama kamu, Capricorn. Lanjut di sini Taurus dengan Capricorn ada Ten of Pentacles. Aku ngerasa si Taurus ini mungkin ingin sesuatu yang lebih solid bersama kamu. Bisa jadi kamu akan menikah dengan orang ini. Bisa jadi kamu mungkin akan merencanakan pernikahan dengan orang ini. Sesuatu yang lebih solid atau membangun keluarga. Oke, kayak punya anak atau punya peliharaan, kemudian memiliki keluarga besar, something like that. Oke, itu yang dia mau. Capricorn dengan Gemini di sini ada Ten of Swords. Bukan suatu hal yang bagus. Aku ngerasa si Gemini ini ngerasa hubungan kalian atau koneksi yang kalian miliki sudah berakhir. Bisa jadi dia pesimis hubungan kalian bisa kembali diperbaiki. So saranku mungkin jangan ganggu dulu si Gemini ini, karena nggak akan mudah proses kamu kembali sama dia. Oke? Lanjut di sini Capricorn dengan Cancer. Di sini ada Three of Pentacles. Aku ngerasa si Cancer ini bersedia untuk bekerja sama dengan kamu. Dia juga ngelihat hubungannya bersama kamu akan lebih fruitful, bisa dilihat outcome positifnya, kayak dia bisa ngerasain dia bisa sama kamu, so nggak ada salahnya dicoba dengan si Cancer ini. Capricorn dengan Leo di sini ada Four of Swords. Si Leo ini bisa jadi dia punya opsi lain, dia mungkin juga belum yakin sama kamu di sini Capricorn. Jadi saranku sih dijalani aja dulu sama si Leo ini, jangan terburu-buru. Oke? Lanjut di sini Capricorn dengan siapa lagi? Virgo ada The Sun card. Si Virgo ini nyaman banget sama kamu, dia happy banget sama kamu, dia benar-benar into you. Tapi aku ngelihat dia belum punya tujuan spesifik. Let's say kalau misalnya kamu mengharapkan komitmen dari si Virgo ini, aku ngerasa dia belum kepikiran ke sana. Tapi nggak ada salahnya bagi kamu untuk mencoba sama si Virgo ini, karena dia pengen banget sama kamu. Oke? Kamu bikin dia nyaman banget. Lanjut di sini Capricorn dengan Libra ada Death card. Si Libra ini berusaha move on dari kamu, dia berusaha untuk merubah sesuatu di sini. Jadi kalau misalnya hubungan kalian sudah berakhir, aku ngerasa dia udah benar-benar move on ya, kayak dia udah melepaskan kamu. Tapi kalau misalnya hubungan kalian membaik, aku ngerasa dia ingin merubah sesuatu di sini bagi kebaikan hubungan kalian berdua. Oke? Lanjut di sini Capricorn dengan Scorpio ada Six of Cups. Si Scorpio ini bersedia untuk terbuka sama kamu, berusaha untuk saling berbagi sama kamu. Cuman aku ngerasa si Scorpio ini belum siap untuk hubungan yang lebih spesifik seperti asmara mungkin dengan kamu. Jadi kalau misalnya kamu baru kenal sama si Scorpio ini, mungkin dia masih mencoba untuk mengeksplor kemungkinan dengan kamu. Bisa jadi dia punya opsi lain. Tapi kalau misalnya kalian udah bersama, aku ngerasa dia bersedia untuk bekerja sama dengan kamu, berusaha untuk terbuka sama kamu secara emosional. Lanjut di sini Capricorn dengan Sagittarius ada Ace of Swords. Akan ada semacam kebenaran, akan ada semacam pesan di sini datang dari si Sagittarius ini. Bisa jadi kalian mungkin akan berkomunikasi kembali kalau misalnya kalian sedang tidak berkomunikasi di bulan November. Oke? Lanjut di sini Capricorn dengan Capricorn ada The World card. Ini tergantung ya. Bisa jadi kalau misalnya kalian udah putus atau hubungan kalian sudah berakhir, aku ngerasa itu adalah keputusan yang final. Proses rekonsiliasi aku ngerasa akan sulit untuk terjadi. Kalau misalnya kalian udah bersama dalam suatu relationship, aku ngerasa itu memang sudah seharusnya terjadi. Jadi semacam takdir gitulah. Oke? Lanjut di sini Capricorn dengan Aquarius ada King of Pentacles. Si Aquarius ini bersedia untuk komit sama kamu. Bisa jadi dia udah stabil secara finansial, emosional, mental. Jadi dia sekarang siap untuk hubungan yang lebih serius dengan kamu Capricorn. Capricorn dengan Pisces di sini ada Knight of Cups. Si Pisces ini bersedia untuk lebih terbuka sama kamu secara emosional. Bisa jadi ada permintaan maaf dari si Pisces ini atau permintaan untuk rekonsiliasi bisa jadi, atau ada tawaran perasaan atau tawaran asmara dari Pisces ini ke kamu di bulan November. Oke? So guys, ini adalah readingan kamu di bulan November. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.